Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan malam ini kita sama-sama hadir di dalam menara doa. Kita terus menyembah, memuji, kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan terus ubah kami, ubah kita semua. Mari ibu bapak, kita akan tundukkan hati kita sujud di kaki Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kami hati yang baru, beri kami roh yang baru. Sekarang kami datang sesuai dengan undangan panggilan. Mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan bagimu. Bapa, dalam nama Yesus, oh ya Allah, makasih urapi setiap anak-anakmu yang sudah hadir ini. Beri setiap kami hati yang baru, roh yang baru. Oh ya Allah, makasih. Beri kami urapan-Mu ya Tuhan. Hati yang bisa mengasihi lebih daripada yang lain. Oh ya Allah, makasih. Mari buka suaranya. Ibu bapak berdoa. Oh ya Allah, makasih. Ucapkan syukur. Makasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati setiap kami, Engkau sudah memelihara setiap kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Oh ya Allah, makasih. Oh ya Allah, makasih. Bahwa kami lebih dekat lagi Tuhan. Kami ingin mengenal Kau ya Tuhan, mengenal pribadi-Mu, mengenal ya Tuhan sifat-sifat. Kami mau kenal isi hati, pikiran-pikiran-Mu ya Bapa. Kami butuh tuntunan-Mu ya Tuhan, jalan hidup kami. Oh ya Allah, makasih. Kami rindu tuntunan-Mu ya Tuhan.
Yesus. Oh ya laba 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 laba. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Penuhi kami Roh Kudus-Ku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Oh, ingin ku rengkuh kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Katakan hidupku Tuhan, hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Oh, ingin ku rengkuh kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah Tuhan Yesus. Penuhi setiap hati kami dengan Roh Kudus-Mu yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Terima kasih, syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu. Urapan kasih mengalir saudaraku. Tutup matanya saudaraku. Kita butuh Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang kami butuhkan. Kami sangat bergantung dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami sangat bergantung akan Engkau. Tuhan, penuhi setiap kami. Tuhan, cukupi setiap kebutuhan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, Kau jawab ya Tuhan anak-anak-Mu Yesus.
Engkau dengar seruan doa mereka ya Tuhan Yesus. Malam ini kami berseru ya Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu Yesus. Mari saudara tutup matanya doa. Yesus. Penuhi kami dengan Roh Kudus, supaya kami bisa berdoa dalam Roh-Mu. Yes. Mari buka suaranya. Ibu bapak boleh berdoa. Naikkan doa-doa buat keluarga. Naikkan doa-doa buat anak-anak. Doakan orang tua. Yes. Ini waktu berdoa. Mari doa saudaraku. Yes. Roh Kudus yang bergerak bekerja. Doa-doa profetik saudara bisa naikkan. Saudara bisa bernubuat untuk hidupmu, untuk keuanganmu. Saudara bisa berdoa, bernubuat untuk kesehatan, kesembuhanmu. Yes. Oh ya la makasih la 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 la. Oh ya la makasih la la la. Kita satukan hati kita berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kita ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau lawat, Kau jamah ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan. Belas kasihan-Mu turun untuk Indonesia. Lawat Indonesia ya Tuhan. Lawat Indonesia, kami rindu ya Tuhan Kau lawat bangsa kami. Biarlah bangsa ini diselamatkan. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Setiap penduduknya, setiap rumah-rumah ya Tuhan. Biar ada nyanyian pujian bagimu Yesus. Kami berdoa Bapa untuk Pak Presiden kami. Beri hikmat ya Tuhan, pengertian ya Tuhan, tuntunan, supaya ya Tuhan Presiden kami ini dapat mengambil keputusan yang tepat ya Bapak buat bangsa ini. Lindungi bangsa ini ya Tuhan dari resesi. Lindungi ya Bapak dalam nama Yesus. Berkati bangsa kami Indonesia. Berkati kota di mana kami tinggal ya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati ya Tuhan, berkati perusahaan yang kami tinggal. Mari saudara doa terus. Oh ya lah makasih kami berdoa untuk keamanan bangsa ini ya Tuhan. Stabilitas ya Tuhan, ekonomi, sosial, keamanan. Bapa dalam nama Yesus, basuh Indonesia dan kuasa darah-Mu Yesus. Lawan Tuhan, lawan Yesus. Lewat menara doa ini ya Tuhan, Engkau dengar doa kami. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu ya Allah. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu ya Allah. Mulia
saudara. Naikkan nyanyian ini. Penuhi tempat Ya Tuhan Yesus, penuhi ya Tuhan. bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kami mau naikkan syukur-Mu ya kepadamu ya Tuhan. Engkau jawab doa kami. Kami percaya Tuhan sudah jawab doa kami. Kalau kami sering dengar ya Tuhan kabar-kabar resesi dunia, tapi kami minta Tuhan perlindungan-Mu, pemeliharaanmu. Kalau Tuhan pernah pelihara bangsa Israel, Engkau pelihara lewat tangan-Mu sendiri. Secara supranatural Tuhan beri kirim mana dari surga. Tuhan kirim ya Tuhan burung daging itu bisa dimakan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, untuk setiap anak-anak-Mu, pelihara anak-anak-Mu Tuhan. Pelihara, Engkau bisa pakai juga ya Tuhan tangan manusia untuk memelihara anak-anak-Mu, mencukupi kebutuhan mereka. Kalau tangan kami tidak lagi bisa memelihara hidup kami, kami minta tangan Tuhan sendiri yang pelihara. Bapa dalam nama Yesus, Kau bisa pakai tangan-tangan orang. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, cukupi kebutuhan anak-anak-Mu. Tidak ada satupun yang gugur imannya Tuhan. Oh ya labakas, ya labalabalabalabala. Tuhan, aku berdoa, biarlah ya Tuhan Kau bukakan pintu-pintu ya Tuhan rezeki, pintu-pintu mujizat Tuhan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Beri semangat ya Tuhan, semangat ya Tuhan, beri semangat yang baru ya Bapa. Oh ya labalabalabalabala, biarlah firman-Mu akan menuntun anak-anak-Mu ini. Tuhan, tuntun anak-anak-Mu Yesus dengan firman-Mu. Oh ya labakas, ya labalabalabalabala. Terus saudara percaya, kalau tangan kami tidak cukup ya Tuhan untuk memelihara kami, mencukupi kebutuhan kami, Tuhan kami minta tangan-Mu ya Tuhan yang ajaib itu. Amin. Tangan Tuhan yang ajaib itu. Oh ya labakas, ya labalabala, kerja untuk anak-anak-Mu. Oh oleh karena itu beri kami iman untuk percaya. Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami mau taruh pengharapan kami kepadamu. Kami tidak mau menaruh pengharapan kepada manusia, benar Kudus, kepada tangan manusia. Tapi kami berdoa ya Tuhan, biarlah tangan Tuhan sendiri yang bekerja buat kami. Tuhan bisa pilih Tuhan, tangan-tangan ya Tuhan, untuk bisa bekerja ya Tuhan, buat bersama dengan kami. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah Kau memberkati setiap pekerjaan tangan anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan beri kami iman ya Tuhan,
untuk bisa percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan sanggup, Tuhan sanggup, Tuhan sanggup cukupi kami. Oh, Tuhan tahu ya Tuhan, tujuan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku menang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami mau mengasihi-Mu. Aku mau mengasihi-Mu Tuhan. Aku mau mengasihi-Mu Tuhan. Yesus. Saudara, tutup matanya. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia, nantikan Dia. Ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Oh bersyukur, ku bersyukur padamu. Ku mengasihi-Mu. Amin. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu.
Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu. Secara khusus aku berdoa anak-anak-Mu yang sedang sakit hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, beriman ya Tuhan untuk bisa disembuhkan, untuk bisa melihat mujizat itu masih ada. Oleh bilur-bilur Yesus, kami terima kesembuhan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kami iman untuk bisa percaya ada tangan Tuhan yang sanggup pelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri hati buat kami supaya kami bisa mengasihi-Mu ya Tuhan. Mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Tuhan, Tuhan, kami mau katakan, kami cinta Engkau Tuhan. Kami cinta Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu begitu kuat di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini saya ingin sharingkan satu tema yang penting saudaraku, yaitu tentang apa? Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Tentang mengasihi Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius 3, Ibu Bapak. 2 Timotius 3. Kita akan baca sama-sama ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nah, ini ayat firman-Nya, kita akan baca. Saudara, kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Di hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Oleh karena apa? Oleh karena manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudaraku, nah ini pesannya. Saya berpikir ayat-ayat nih, apa sih yang membuat menjadi masa jadi sukar dalam hidup kita? Kok jadi kita mengalami masa-masa sukar? Alkitab memberikan jawaban di sini. Masa sukar timbul karena manusia hanya mencintai dirinya sendiri. Manusia mencintai uang. Manusia mencintai dunia. Saudaraku yang sebenarnya, masa depan kita sebenarnya itu sangat ditentukan oleh apa yang kita cintai, oleh apa yang kita kasihi. Saya ulangi, masa depan kita itu sangat ditentukan oleh apa yang kita kasihi atau apa yang kita cintai. Saudara, siapa yang kita cintai, apa yang kita cintai, saudara, itu akan tentukan masa depan kita. Kalau kita salah mencintai, kita akan mengalami masa depan yang sukar. Alkitab mengatakan gini saudaraku, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Orang yang cinta uang seluruh hidupnya itu akan dikasihkan hanya untuk memburu uang. Orang yang memburu uang, Alkitab katakan, ya kan, beberapa di antara mereka tuh telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Jadi akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Saudaraku, kalau orang udah cinta uang, dalam hidupnya selalu yang dipikirin, yang diomongin, yang dikerjakan, seluruhnya gimana bisa dapatkan uang. Sehingga dampaknya apa? Dia rela korbankan imannya, tinggalkan iman, menyimpang dari iman. Dampaknya apa? Saudaraku, ya pasti nabrak-nabrak aturan, nabrak-nabrak hukum. Akhirnya hukum Allah, hukum alam, hukum dunia, hukum negara. Dampaknya ya di sini katakan menyiksa diri. Apabila kita mengasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, kita akan menikmati masa depan yang penuh dengan pengharapan. Hari ini saya ingin ajak saudara, saya berdoa, Tuhan,
Apa yang harus saya sampaikan lagi? Saudaraku, ini sudah masuk 4 bulan, mau masuk bulan keempat. Tiap hari saya harus bicara khotbah. Saudaraku, saya tanya Tuhan, apa lagi yang saya harus mau bicara? Tuhan bilang, kamu belum bicara tentang mengasihi Tuhan. Loving God. Kamu belum bicara. Kamu sudah bicara tentang membangun kesadaran tentang dicintai oleh Tuhan. Ada Tuhan yang mencintai. Tapi responnya, Tuhan juga minta supaya kita mencintai Tuhan. Katakan amin saudaraku. Di dalam Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37 katakan begini saudaraku. Ya, Matius 22 ayat 37. Ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang terutama. Saudaraku yang sudah jadi hukum yang terutama dan yang pertama. Dari seluruh hukum saudara di Alkitab ini adalah hukum apa? Kasih. Kita diperintah untuk mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, sebenarnya saudara, kita sudah mengasihi seluruh perintah yang saudaraku, yang Tuhan perintahkan buat setiap kita. Katakan amin. Jadi ini perintah Tuhan. Kasihi Tuhan. Sekarang kita mau belajar. Apa sih berkat? Apa sih manfaat kalau kita mengasihi Tuhan? Saudaraku yang Kristus, tidak rugi kita mengasihi Tuhan. Saya ingin ajak saudara sebagai hamba Allah, sebagai gembala jemaat GBI Musi Palem Indah di Palembang. Saya selalu berdoa supaya saya dan keluarga, saya dan bersama dengan saudara, kita semuanya menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan secara total. Itulah kerinduan hati. Saya tuh khotbah ini kok kayak terharu gitu, mau nangis. Dari tadi kita nyembah, saya rasakan hadirat yang begitu kuat. Kenapa tuh? Kok Tuhan minta supaya kita kasihi Dia, mengasihi Dia? Saudaraku, kita bisa mengasihi Dia karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Katakan amin saudaraku. Dia sudah kasih modal kepada kita untuk kita bisa mengasihi Dia. Ketika Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita, pada saat itulah kasih Allah dicurahkan juga ke dalam hati kita. Pada waktu Dia mati di atas kayu salib, itulah satu tanda yang kita harus mengerti bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan minta supaya Dia tidak bertepuk sebelah tangan. Tuhan mau supaya kita pun bisa mengasihi Dia. Kalau Dia sudah mengasihi kita, saudaraku yang Kristus, Dia ingin supaya kita mengasihi Dia. Apa sih berkat? Ya kan buat orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, kita akan mendapatkan berkat yang tidak terduga. Saudara dan saya akan mendapatkan berkat yang tidak terduga. 1 Korintus 2 ayat 9 katakan begini saudaraku. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Ayat 10, karena kepada kita, kepada orang yang mengasihi Allah, Allah menyatakannya oleh Roh. Saudara, menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi Allah menyediakan berkat tak terduga bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa berkat yang tidak terduga itu? Saudaraku, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, itulah yang akan kita lihat. Saudara, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu akan kita dengar. Tuhan akan buat kita bisa dengar itu. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, 3 unsur ini sebenarnya Tritunggal.
Saudaraku, lihat, dengar, dan duga, saudara, itu satu paket, satu kesatuan. Itulah berkat yang Allah sediakan buat saudara, buat saya, buat kita semua yang mengasihi Dia. Katakan amin saudaraku. Berkat yang tak terduga ini sebenarnya adalah apa? Sorga. Tempat kediaman Allah yang disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah menyatakan hal-hal yang tersembunyi, dikatakan ya kan, kepada orang yang mengasihi Dia. Ini berkat tak terduga. Berupa apa? Pewahyuan, hikmat, pengertian kepada mereka yang mengasihi Dia. Nah, ibu bapak saudara yang kasih Kristus, ini di masa pandemik, di masa yang ya hari-hari ini tuh hari-hari yang dimana kita tahu bahwa dunia ini sejak COVID-19 mengalami apa? Resesi. Singapura katanya mengalami kontraksi, itu minus sampai 41% lebih. Bayangin saudaraku. Wah, kalau Indonesia minus sampai 41 kita nggak tahu, kita udah nggak bisa ketemu apa makan apa gimana. Itu ngeri. Jerman, saudaraku, Jepang, saudaraku, tapi laporan ekonomi Indonesia bisa tumbuh saudara 2%. Itu hal yang kita, makanya tadi Tuhan suruh kita doa. Kita suruh kita doa. Saudaraku yang ini masa-masa yang sangat sulit. Bukan cuma masalah kesehatan, ini sudah masuk masalah ekonomi. Saudaraku. Jadi kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Begini saudaraku. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan tuh akan bisa, saudaraku, ya kan, Dia akan bukakan. Kata-katanya begini, pokoknya kita perlu mengasihi Tuhan. Sepinter-pinternya kita dalam hidup ini, tidak ada di antara kita yang tahu akan masa depan kita. Sepinter-pinternya kita dalam hidup ini, tidak ada satupun di antara kita yang tahu 1 jam ke depan tuh gimana, 1 hari ke depan lagi gimana, apa yang akan terjadi bagi hidup kita, kita tidak tahu. Besok, minggu depan, tidak ada yang tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Katakan amin. Tapi Dia janji kepada orang yang mengasihi Dia, Dia akan buka rahasia, Dia akan nyatakan dirinya. Katakan amin saudaraku. Dia buka rahasia apapun. Tuhan akan membuka apapun rahasianya yang kita tidak tahu. Kalau Dia sudah bisa bukakan rahasianya saudaraku, ini hal yang luar biasa. Karena kita tidak tahu, Dia maha tahu. Tuhan akan menyatakan perjanjian rahasia pada orang yang akrab. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita ini gak akan buta. Gak akan menjadi orang yang buta, meraba-raba, menjalani hidup. Kita akan tahu kemana arah yang harus kita tempuh. Apa yang harus kita kerjakan. Tujuan apa yang harus kita capai dalam hidup ini. Siapapun yang mengasihi Tuhan, saya mau kasih tahu. Siapapun yang mengasihi Tuhan, orang itu tidak akan kekurangan tuntunan dalam hidupnya. Kita butuh tuntunan. Kita tidak tahu. Siapa nyangka? Ya saya juga kaget gitu kan. Ya kan siapa nyangka? Seseorang bisa ada di satu tempat. Ketemu orang yang kena COVID. Tidak lama kemudian yang bersangkutan kena positif juga. Lalu gak lama kemudian harus selesai. Kita tidak tahu kita harus berada di tempat mana yang aman. Supaya kita bisa terhindar, terluput. Kita tidak tahu. Saudara, apa yang terjadi? Siapa sangka orang-orang yang bersama kita beberapa hari yang lalu sekarang sudah tidak ada lagi bersama dengan kita. Siapa yang nyangka keadaan yang seperti ini, pandemi, bisnis, saudaraku, hubungan, semua gereja harus tutup dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Tetapi janji Tuhan buat orang yang mengasihi Dia. Dia berjanji,
Saudaraku, dalam 1 Korintus 2 ayat 10 saya baca lagi. Karena kepada kita. Kepada siapa? Kepada kita. Katakan kepada kita. 1, 2, 3. Kepada kita yang mengasihi Dia, Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Dia selidiki, dia lihat, dia survei, dia riset, dia investigasi. Mana-mana yang perlu kita datangi, yang mana kita harus hindari, mana-mana yang perlu kita kerjakan, mana yang jangan dikerjakan. Roh akan nyatakan itu. Dalam bentuk apa? Pewahyuan, hikmat, pengertian, ide-ide Tuhan akan berikan buat saudara. Yang percaya katakan amin. Disinilah pentingnya peranan Roh Kudus bagi hidup kita untuk menerima berkat yang tidak terduga. Amin saudaraku, cintai Tuhan. Ku cintakan Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu menyatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Kalau orang mengasihi Tuhan, orang ini selalu mau dekat sama Tuhan. Ya saudaraku, selalu mikirnya Tuhan tuh gimana ya? Kalau saya mau buat ini. Kalau saya mau kesini, saya mau putuskan ini dan lain sebagainya. Tuhan tuh gimana? Itu orang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan yang pertama, dia akan dapatkan berkat yang tidak terduga. Katakan amin. Yang kedua adalah bahwa orang yang mengasihi Tuhan, ya kan, bahwa kita akan melihat, kita akan mengalami bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di sepanjang musim hidup kita. Saya pakai tambahan, sepanjang musim hidup kita. Saudaraku, karena ada musim-musim di dalam hidup kita, kita bisa ada di atas. Musim-musim di mana kita begitu sukacita. Ada musim-musim di mana harus teteskan air mata. Ada musim-musim kering, ada musim-musim hujan. Saudara, tapi dengar baik, kalau kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan janji bahwa Roma 8 ayat 28 katakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Kalau Tuhan turut bekerja di sepanjang musim hidup kita. Ya, saudara yang mungkin masih remaja, musimnya adalah musim belajar. Tuhan akan turut bekerja dalam kehidupan saudara studi. Saudara masa kuliah, masa bekerja, semua musim hidup kita. Dia akan turut bekerja. Kalau Tuhan turut bekerja di sepanjang musim hidup kita, maka Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Secara rohani, secara jasmani, secara sosial, dan secara keuangan. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara bisa tulis di live chat. Amin, 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 amin. Saudaraku ya, sebagai konfirmasi, yes, aku terima ini. Bahwa Allah turut bekerja. Jadi kalau orang yang mengasihi Tuhan gini, gak ada sialnya hidupnya. Gak ada yang namanya kegagalan. Orang mengasihi Tuhan tidak akan ada istilah kegagalan. Yang ada istilahnya apa? Pembelajaran. Saya belajar kok ini dari sini. Katakan amin. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Enggak ada sial. Oh sial banget. Enggak ada sial. Karena Allah turut bekerja. Katakan amin saudaraku. Ini penting. Yang ketiga, kalau kita mengasihi Tuhan, ini janji yang luar biasa.
kita akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Katakan amin saudaraku. Ya, saudara dan saya akan menerima mahkota kehidupan. Kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam apa? Pencobaan. Sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi yang ketiga itu. Yang keempat, kalau kita mengasihi Tuhan, apa berkatnya? Kita dikasihi oleh Tuhan, oleh Bapa. Yohanes 14 ayat 21 katakan begini ibu bapak. Barang siapa memegang perintahku, pegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini dahsyatnya gini saudaraku. Kita kan bisa mengasihi karena kita sudah dikasihi. Karena kita dikasihi, kita respon, kita mengasihi. Waktu kita mengasihi, dia akan mengasihi kita. Ini artinya apa di sini? Kata mengasihi ini agapau, bahasa Yunaninya agapau. Artinya di sini adalah bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan agapau kepada kita. Agapau artinya Tuhan mengundang dan membawa kita untuk mendekat dengan Dia. Katakan amin. Itu kata agapau yang pertama, to welcome. Saudaraku, ya, mendekat. Saya bisa bayangkan kalau Allah, pencipta alam semesta, Allah yang sangat berkuasa dan kekuasaannya itu abadi dan kekal. Dia memanggil kita untuk mendekat sama Dia. Keren banget. Banyak orang mau dekat sama presiden. Masa baktinya 5 tahun. Kepilih lagi 5 tahun, 10 tahun selesai. Tapi masih kejar. Presiden, gubernur lah. Kalau Kapolri ya bisa 5 tahun, bisa kurang. Tapi orang-orang mau dekat. Panggil dekat, luar biasa. Kenapa? Ya saudara, kalau kita dekat dengan orang besar, orang berpengaruh, pasti banyak untungnya. Katakan amin saudaraku, paling tidak nama kita terangkat. Apalagi bisa foto dan jalan terus bersama-sama dengan orang besar ini. Saudara bisa bayangkan. Sekarang, apalagi sekarang saudara yang mengasihi Tuhan. Tuhan agapau dengan saudara. Katakan amin. Penguasa alam semesta. Ya kan? Dia mau dekat dengan saudara. Memanggil kita dekat dengan Dia. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Mazmur 65 ayat 4 ini ayatnya saudaraku. Apa kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelatarannya. Kiranya kami menjadi apa? Kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi apabila kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan berkata, to welcome. Ayo. Dia undang untuk mendekat, tapi juga apa? Saudara, to entertain, dia bilang. Arti agapau. Arti apa? Dia akan menjamu setiap kita. Supaya saudara dan saya bisa menjalani hidup. Tuhan memastikan kita puas menjalani hidup sampai kita kenyang dengan segala yang baik di dalam kehidupan ini.
Katakan amin. Puas dan kenyang. Dia Allah. Dia Allah yang mengasihi kita. Awalnya dia kasih kita, maka kita bisa mengasihi dia. Pada waktu kita respon, kita mengasihi dia dengan segenap hati. Kita cari dia pagi. Pagi orang yang jatuh cinta, saudara pikir pagi-pagi bangun langsung pikir Tuhan. Sepanjang Tuhan. Wah, kalau kita cinta sama dia, dia akan mengasihi. Allah itu malah Bapa kita. Dia bilang kami. Amin, saudaraku. Ini hal yang dulu. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikanmu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikanmu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Jadi pertama, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mendapatkan berkat yang tidak terduga. Ada tuntunan-tuntunan. Kita selalu bilang, iya aku diluputkan ya, hampir aja. Karena kita dapat tuntunan, oh enggak deh, aku gak mau kesini deh, aku gak mau buat ini deh, aku gak putus ini. Kita bisa cermat, bijak dan hati-hati, cerdas. Itu berkat yang tidak terduga. Katakan amin saudara, untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebenarnya berkat yang tidak terduga ini adalah apa yang gak pernah dilihat, gak pernah didengar, gak pernah timbul. Itu sebenarnya sorga. Tapi dikatakan dia akan nyatakan sorga itu. Saudaraku, sorga bicara kesempurnaan. Di situ sempurna, kudus. Dia ingin supaya sorga juga hadir dalam hidup kita. Yang mengasihi dia. Katakan amin saudaraku. Supaya dia luputkan, dibentengi. Nah ini yang kedua adalah kita akan apa saudaraku? Kita akan mengalami, kita akan melihat Allah turut bekerja. Kita akan menerima mahkota kehidupan yang ketiga. Yang keempat, kita akan dikasihi oleh Allah. Dikasih arti apa saudara? Dibawa dekat dengan dia. Kalau sudah dekat sama dia, dia akan ceritakan, buka rahasianya. Saudaraku, dia buat kita kenyang dengan segala yang baik. Wow, rugi gak sih cinta sama Tuhan? Enggak. Katakan amin saudara. Cinta sama diri sendiri, ego. Saudara, nuntut terus sama orang. Minta terus orang hormat, sembah. Banyak ruginya. Cinta duit, pikirin duit terus, kejar duit segala macam. Dapatnya capek. Kadang-kadang bisa ketemu, kalau ketemu juga udah dapetin banyak, kosong juga. Bukan berarti kita gak butuh duit. Jangan ini kan, Tuhan yang bilang, jangan buru, jangan cinta uang, cinta Tuhan. Jangan cinta. Nah sekarang, apa ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan? Banyak orang berkata, iya Pak saya cinta Tuhan kok. Kamu cinta Tuhan? Iya aku cinta Tuhan. Coba cek saudara tuh. Kalau bisa dicatat nih, ingat-ingat. Apa saya ini cinta Tuhan gak? Ya kan? Apa aku cinta Tuhan gak? Kita lihat dari sini, kita berkaca dari firman. Kita lihat saudaraku. Yang pertama, kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita melepaskan diri dari ikatan apa? Duniawi. Kalau kita mengasihi Tuhan, sebenarnya kita tidak mau mengasihi dunia. Kita gak mau terikat sama ikatan duniawi. Kita tidak mau hidup duniawi, secara duniawi. Maksudnya apa? Coba kita buka Alkitab kita. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia. Nanti saya akan lihat. Alkitab akan jelasin dunia itu apa. Dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kita masih tinggal di dunia, tapi jangan sampai kita mencintai dunia. Saudaraku yang kasih Kristus, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita ini dilepaskan dari kuasa dosa, kutuk dan maut. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus.
kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita percaya, maka kita dilepaskan, dibebaskan dari kutuk, dari maut, dari dosa. Sehingga kita beroleh hidup yang kekal karena kita percaya. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, saudaraku yang serius, kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak bisa mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jadi kalau orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia akan juga dilepaskan dari ikatan dunia. Saya ingin kita ini jadi orang Kristen, bukan orang Kristen yang duniawi, tapi jadi orang Kristen yang rohani. Sejak saudara dan saya kita jadi Kristen, yuk yang rohani. Kepalang jadi Kristen, kenapa enggak total jadi Kristen yang rohani, yang mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia. Orang Kristen mengasihi dunia itu orang Kristen duniawi. Apa sih dunia? 1 Yohanes 2 ayat 16 jelaskan tentang dunia itu apa. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, pertama apa saudara? Keinginan daging, lust atau hawa nafsu. Yang kedua, keinginan mata. Ini bicara apa? Materialisme, mata duitan. Semuanya materi diukur. Semuanya duit dipikirinnya. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Saudara, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau kita cinta dunia, hidup cara dunia, pasti hidupnya mengikuti hawa nafsu. Nafsu diri sendiri. Kedua, mata duitan, materialistis. Semuanya duit, semuanya materi. Yang ketiga, sombong, angkuh. Itu namanya orang yang cinta dunia. Orang yang cinta dunia, pasti dia tidak cinta Tuhan. Hatinya tidak cinta Tuhan. Saudaraku. Nah sekarang kita akan lihat, saudara mau cinta Tuhan enggak? Yuk kita cinta Tuhan, yuk. Kalau kita mau cinta Tuhan, kita harus belajar. Ya namanya manusia yang tinggal di dunia. Pastilah bau-bau dunia itu pasti kerasa kalau kita tinggal di tempat pembuangan sampah. Pasti badan kita masihlah kecipratan bau-bau apa? Bau-bau sampah. Kalau saudara kerja di pabrik karet, saudara pastilah badan kita, rambut kita semuanya masih kerasa bau-bau apa? Karet. Tapi sebaliknya kalau saudara kerja di pabrik minyak wangi, saudaraku walaupun saudara gak pakai minyak wangi, badannya selalu jadi wangi. Nah oleh karena itu bagaimana caranya supaya kita tidak terkontaminasi. Sekalipun kita tinggal di dunia, saya juga terus mau belajar nih. Supaya saya jadi pendeta yang gak duniawi. Jadi orang Kristen yang tidak duniawi, tapi saya mau jadi rohani. Makanya saya senang, saya mau khotbahin ini deh. Kan ada 3 penangkal roh duniawi. Yang pertama, saudaraku, keinginan daging atau hawa nafsu bisa ditaklukkan oleh apa? Integritas. Katakan integritas. Integritas. Kita perlu memiliki ketetapan hati untuk hidup benar. Hidup benar. Saudaraku, hidup benar. Kita sudah belajar itu, saudaraku. Karena orang yang hidup menurut hawa nafsu, hidupnya pasti gak punya sukacita. Gak ada damai sejahtera. Tapi kalau orang yang mau hidup dalam kebenaran, kebenaran itu akan menghasilkan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi artinya apa saudara? Kalau kita mau tangkal keinginan daging hawa nafsu ini, saudara harus ambil ketetapan parameternya. Aku mau hidup benar dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Kalau hati sudah berdebar-debar seperti kayak Daud waktu dia potong punca jubah Saul, hatinya berdebar-debar. Lalu dia cegah pengikut dia, anak buah dia, pasukan dia untuk jangan bunuh Saul. Aku tidak bunuh, kau jangan bunuh. Kenapa? Itu dia mau hidup benar. Ini integritas. Katakan amin saudaraku. Jadi kalau mau emosi, emosi. Daud tuh sampai dia ada di
di dalam goa, bisa ada di goa. Karena apa? Karena dikejar oleh Saul. Mau dibunuh oleh Saul. Sekarang yang ngejar, yang mau bunuh Daud, sekarang ada di depan mata dia. Lagi buang hajat, saudara, lagi BAB. Kalau dia ikutin hawa nafsu daging dia, kalau dia mau ikutin keinginan daging dia mau hidup cara dunia, selesai Saul itu. Selesai Saul itu. Saudaraku yang Yesus, dengar baik. Saudara orang yang mengasihi Tuhan. Makanya Daud dikenal sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Saudaraku Yesus, dia bangun integritas. Dia mau hidup benar, ya kan? Dengan hati nurani yang kita berdebar-debar. Ketika hati kita berdebar-debar, itu artinya apa? Roh Kudus kasih alarm buat kita. Stop. Di sini saudara, artinya saudara mengasihi Tuhan. 4 janji, 4 berkat. Berkat tidak terduga, Allah turut bekerja. Makanya Allah turut bekerja dalam hidup Daud, saudaraku, ya kan? Mahkota kehidupan dikasihi Tuhan menjadi milik kita. Katakan amin. Yang kedua, dunia itu apa? Keinginan mata. Saudara, liatin terus apa? Yang sifat materi, makin diliatin makin kepengen. Saudaraku, ini jujur saudaraku. Ya kan? Makin diliatin makin kepengen. Betul gak? Saudara liatin apa? Liatin mobil, liatin terus mobil. Lama-lama kepengen punya mobil. Liatin apa? Bisa sepeda, liatin sepeda. Lama-lama kepengen beli sepeda. Liatin tas. Lama-lama ingin punya tas. Betul lah saudara? Ini kayak keinginan mata. Jadi semuanya dari lubang itu ada mata. Katakan amin saudara. Liatin terus baju-baju yang bagus. Saudara ingin dapetin baju. Ini bicara apa? Keinginan mata. Materialistis. Lihat orang gini, wah gitu. Saudara, makanya saudaraku ya, Instagram apa segala macam itu bikin happy terus. Ini kan entah secara materi, entah secara kayak, waduh, yang mesra-mesra di Instagram katanya kan, gitu kan. Nggak tahu lah, ini sisi yang lain, saya nggak akan bahas. Keinginan matanya bisa ditaklukkan oleh apa? Kemurahan hati. Katakan amin saudaraku. Ini kemurahan, generosity. Setiap kali kita membawa korban persembahan saudaraku, sesungguhnya kita sedang mematahkan roh keserakahan. Melepaskan diri dari ikatan roh materialisme di dalam hidup kita. Makanya saudaraku, untuk nahan. Jadi Bapak Pendeta Niko pernah cerita sama kami. Itu ada satu teman, satu jemaat, ya kan, keluarga yang sangat diberkati. Ceritanya begini. Cerita sama beliau, Pak, kalau saya ingin beli barang atau beli sesuatu yang sebenarnya tuh bukan kebutuhan, tapi hanya keinginan. Saya belajar dari sejak saya jadi Kristen, saya mencoba supaya hati saya ini tetap bisa jadi orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Jadi saya mau beli barang segini, jadi nilai ini saya akan keluarkan lagi senilai barang itu, saya bawa ke Tuhan sebagai persembahan. Jadi kalau saya ambil keputusan untuk beli ini, saya harus siapkan dua kalinya dari harga itu. Kasih. Dan apa mak itu? Enggak. Itu untuk jaga katanya. Benar saudara. Soal kemurahan hati. Bukan soal seberapa banyak yang kita punya. Kemurahan hati itu seberapa besar kasih kita sama Tuhan. Itu aja. Bicara kemurahan hati bukan seberapa banyak kekayaan kita. Seberapa banyak yang kita punya. Tapi ini bicara tentang seberapa besar cinta kita sama Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Dan kemurahan hati inilah saudaraku yang bisa menjaga kita menjadi orang Kristen yang rohani. Caranya untuk supaya bisa mematahkan keinginan mata, unsur untuk jadi Kristen duniawi, ya kan, apa-apa material segala macam, pastikan
saudara bisa patahkan. Makanya setiap kali kita menolong orang. Ada orang dalam kebutuhan sekarang. Ya kan saudara, butuh bantuan. Kita bisa kasih. Beri bantuan dalam bentuk uang. Kita menolong orang. Kita bawa persembahan. Itu tujuannya untuk apa saudara? Supaya kita bisa matahkan roh keserakahan. Dan kita bisa lepas dari ikatan dunia yang bernama materialisme, keinginan mata. Yang ngerti katakan amin. Seringkali orang, karena kita juga harus latih kalau saudara anak masih kecil ya. Mesti dilatih juga saudaraku. Saya bilang kadang-kadang di toko mainan ada anak-anak itu dia bisa berenang di lantai. Sambil mencucurkan air mata saudara, guling gitu. Kenapa? Rupanya orang tuanya tidak mau belikan. Saya pikir ada bagusnya juga ya. Ada orang tua yang bilang, tidak. Dia tetap nangis, tidak. Karena sudah punya di rumah. Itu latihan, dari kecil harus dilatih itu. Ya kan, sifat-sifat rohani. Jadi Kristen rohani, enggak perlu nunggu anak sudah besar baru nanti jadi orang rohani. Dari sejak kecil anak ini harus dilatih. Katakan amin saudaraku. Supaya anak ini bisa punya integritas. Kalau dia sudah ngomong apa, dia ini harus dia lakukan. Katakan amin saudara, harus ada aturan-aturan. Hidup benar. Yang kedua adalah saudaraku, dia harus bisa jadi orang yang murah hati. Bukan hanya mengikuti keinginan mata. Yang ketiga, saudaraku, keangkuhan hidup. Wah, kita udah sering bahas ini mah. Ini hanya bisa ditaklukkan dengan apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sebuah pengakuan bahwa kita sangat bergantung sama Tuhan. Kerendahan hati yang sejati adalah kita bicara, aku butuh Tuhan. Makanya saudara, apa-apa doa. Mau apa doa. Ada apa doa. Kena apa-apa doa, minta tolong. Sadar orang rendah hati. Aku tidak bisa jalankan hidup sendiri. Aku butuh tuntunan Tuhan. Katakan amin. Saya dapat bacaan saudaraku. Rupanya saudara, salah satu kunci kerendahan hati itu adalah humor. Jadi rupanya saudara, kata kerendahan hati humility sama humor itu kata dasarnya, akar katanya itu sama. Itu apa? Humus. Saya baru nge. Ada tulisan humus itu apa? Dia tanah. Jadi saudara, jadi humor sama humility itu akar katanya sama. Jadi intinya begini. Orang yang rendah hati tidak pernah nganggap dirinya serius. Kalau orang yang serius terus, orang itu tidak rendah hati katanya. Karena kalau kita bisa mentertawakan diri kita, itu pertanda kita ini rendah hati. Kalau kita cuma baru bisanya ketawain orang, kita belum rendah hati, itu sombong malah. Katakan amin saudara, kita itu bukan ketawain diri kita loh, tapi kita ketawain orang malah. Kalau kita bisa ketawain diri kita, itu kita punya selera humor. Kalau orang ketawain kita, jadinya kebal kita. Katakan amin saudaraku, ya kan? Ya ini antara humor sama humility, akar datanya kan sama. Orang gitu rupanya. Jadi untuk supaya kita gak duniawi ya saudara, belajarlah ngetawain diri sendiri. Tapi gak boleh merendahkan diri ya. Maksud saya, jangan menghina diri. Kita enggak. Cuman iya juga ya, alang. Ya kan? Supaya kalau orang ketawain kita, ketawain tanda kutip ya. Kita itu gak ngamuk. Kita bisa ya udahlah. Katakan amin. Kalau kita terlalu sering ketawain orang, ketika kita ketawain, itu yang bahaya. Yang kedua, apa sih ciri daripada orang yang mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan, dia bisa mengasihi saudara-saudaranya. Jadi yang pertama, ya, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang itu tidak mengasihi dunia. Saudara tidak akan mengasihi dunia, itu pertama. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak mengasihi dunia. Apa sih dunia? Keinginan, hawa nafsu. Dunia itu ya, keinginan daging, hawa nafsu. Keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Ketiga, keangkuhan hidup. Ya saudaraku, ini. Jadi ciri yang kedua adalah orang yang mengasihi Tuhan.
dia mengasihi saudara-saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 20 katakan begini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak terlihat. Jadi kalau kita mengasihi Allah, yang pertama kita tidak mengasihi dunia. Yang kedua, kalau kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi saudara kita. Kalau kita benci saudara kita, saudaraku, maka sebenarnya kita tidak mengasihi Allah. Yang mengerti katakan amin. Kita bisa mengasihi saudara kita dengan cara kita berpikir dengan pikiran kasih. Kita mengasihi saudara kita dengan cara berpikir dengan pikiran kasih. Jika kita berpikir dengan pikiran kasih, maka kita bisa peduli. Kita akan berusaha untuk mengerti sifat-sifat karakter mereka, keadaan dan kebutuhan mereka. Maksudnya begini saudara, yang pertama ini saya mau ngomong. Saya tuh sering coba untuk belajar praktekkan ini. Untuk tidak mudah menghakimi dan mengecam. Caranya apa saudaraku? Dan mudah bisa mengampuni dan berdoa. Adalah cara gini. Coba kita berpikir dengan pikiran kasih ada gini. Kalau saya jadi dia. Kenapa kok dia bisa ngomongnya kayak gitu sama saya? Kenapa dia perlakukan saya seperti itu ya? Maksudnya negatif. Kita bisa, kok orang ini kok bisa? Kenapa kok susah dinasehati? Susah diajar. Kok orang ini kok keras? Kok orang ini suka melukai orang lain? Kenapa orang ini kok jahat banget sih? Kenapa kok orang ini kok suka nipu sana sini? Bohong sana sini? Kenapa sih dia janji kok gak ditepatin? Kenapa sih? Itu kita sering kenapa? Kita berpikir, enggak langsung. Saya belajar tuh untuk tidak mudah menghakimi, untuk tidak mudah mengecam. Caranya kita harus berpikir dan pikirkan. Kalau aku jadi dia, kira-kira tuh posisi aku, oh rupanya dia ini mudah kepahitan sama siapapun. Sinis kalau ngomong, negatif pikiran segala macam. Rupanya dari masa kecil, kalau aku jadi dia, mungkin juga aku belum tentu lebih baik dari dia. Tapi bersyukur, aku bisa ngertilah sama dia. Ini pun cara kita mengasihi saudara kita. Katakan amin saudara. Cara kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi saudara kita. Yang mengerti katakan amin. Orang cuma ngomongnya ke Tuhan, tapi yang kelihatan kita musuh, ngecam terus apa? Belajar. Saudaraku, saya juga kadang belajar kenapa ya orang kok ditanya baik-baik ngomongnya negatif, nyelekit gitu loh, nyelekit. Oh ini luka ini. Ya udah, kita nggak langsung tersinggung, baper. Oh ya sudah. Kadang-kadang kok nggak sopan banget ya, kasar banget ya orang ini ya. Kalau kita mau belajar mengasihi Tuhan, kita belajar mengasihi saudara kita. Untuk bisa mengasihi saudara kita coba berpikiran kasih. Pikiran kasih itu apa sih? Peduli. Peduli itu artinya berusaha untuk ngerti, peduli, ngerti. Oh dia punya kebutuhannya ini. Ya kita coba tolong. Oh dia begini. Kita ngerti sifatnya. Itu sifat. Itu sekeadaan sama kebutuhannya mereka. Ibu bapak bisa mengerti sini, katakan amin. Ya kalau orang udah berbusa-busa cerita tentang dia susah gini-gini walaupun gak minta. Ya kan saudaraku. Nah itu kita berpikiran kasih. Kita ada tindakan kasih. Katakan amin. Yang ketiga, saudaraku, apabila kita mengasihi Allah, Alkitab bilang apa? Kita harus menuruti perintahnya. Ciri orang yang mengasihi Tuhan pertama, dia tidak mengasihi dunia. Ciri orang yang mengasihi Allah nomor 2 adalah dia mengasihi saudara-saudaranya. Ciri orang yang mengasihi Tuhan yang ketiga adalah dia menuruti perintah-perintahnya. Yohanes 14 ayat 21 katakan begini saudaraku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri kepadanya. Saya tuh pikir saudara begini. Kita bisa mentaati perintah firman Tuhan hanya apabila
kita mengasihi Tuhan. Ukuran kita mengasihi atau tidak. Ukurannya apa sudah? Salah satunya, kita mau memegang perintahnya dan melakukannya. Kita mengasihi Tuhan hanya apabila kita semakin mengenal Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Itu kalau kita makin kenal sama Tuhan. Jadi kita mengenal bukan cuma reputasinya aja. Saudara ngerti gak reputasi? Mengenal reputasi, apa beda mengenal reputasi? Ya, kita tidak hanya mengenal reputasi Tuhan, tapi juga kita mengenal karakternya Tuhan. Kita mengenal karakter Tuhan bahwa Dia Tuhan yang bisa dipercaya, Tuhan yang bisa diandalkan. Katakan amin. Jadi kalau orang udah kenal sifat karakternya Tuhan, Dia adalah Allah yang bisa dipercaya, diandalkan. Ketika kita berdoa Tuhan bilang no, kita tuh gak apa-apa. Kalau Tuhan bilang slow, tunggu maksudnya, kita gak apa-apa. Kita gak pahitan, gak kecewa. Kalau Tuhan bilang slow, grow, kita akan grow. Ngerti saudara? Kalau orang yang cuma kenal reputasinya, doa itu harus jawab. Kalau gak jawab, kecewa. Ngerti gak saudaraku? Reputasinya dia sanggup, ya memang Allah sanggup lakukan mujizat. Karena kesanggupannya dia minta, kok sanggup tapi kok gak ngasih? Gak bisa. Seperti kita punya orang tua. Kalau kita cuma tahu reputasi kesanggupan dia saja. Tapi kita gak ngerti sifat dia, karakter dia yang mengasihi kita. Kenapa? Ya kan, kok kita gak dikasih? Bukan karena dia benci kita, tapi dia mengasihi kita. Katakan amin saudara. Kalau dia berkata no, saudara kenalnya kan sanggup, kenapa gak bantu sih? Seringkali kita ketemu teman, kita lagi susah. Kita tahu teman kita banyak duitnya. Kita datang minta tolong, saudara kita ini banyak duitnya, minta tolong. Karena kita tahu reputasi dia banyak duit. Tapi kita gak kenal sifat dia. Oh itu kecewa itu pasti. Ngerti gak saudaraku? Kita gak bisa kenalan sama orangnya, cuma reputasi gak bisa. Harus kenal sifatnya. Sifatnya apa? Ya kikir, ya gak mungkin lah. Dia mau kasih walaupun banyak duit. Itu manusia ya saudaraku. Katakan amin saudara. Kita harus tahu. Kenal itu kan, kenal itu bicara waktu, pergaulan. Sekali karena oh iya, udah aman, mantep. Itulah makanya saudaraku. Tuhan bilang begini. Dalam Mazmur 91 ayat 14. Kalau hatimu melekat, kalau kamu mengasihi aku akan meluputkan kamu, itu pertama. Aku akan membentengimu. Aku akan jawab kalau kamu berseru. Aku akan sertai kamu. Dalam kesesakan, aku akan muliakan kamu. Aku akan kenyangkan hidupmu dengan apa? Panjang umur. Kamu puas dan kenyang dengan segala yang baik seumur hidupmu. Dan aku akan perlihatkan keselamatan. Saudara, 7 berkat untuk orang yang mengasihi Tuhan ini. Katakan amin saudara. Orang yang mengasihi Tuhan, dia dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ini ciri orang yang mengasihi, dia lakukan perintah. Dia pegang perintahnya. Hari ini saudaraku yang disebut Yesus, saya mau berdoa buat saudara. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula. Kembali. Saudara, tinggalkanlah yang dunia itu. Saudara, katakan amin. Jangan emosian jadi hidup. Jangan jadi emosi, marah semuanya. Ya kan orang pemarah kita udah tahu, ini mah orang pasti sombong. Ya kan? Ada orang sombong, pemarah, kasih duit, langsung diem. Itu kan mata duitan, makanya 3 ini Tritunggal. Ya kan kalau orang nih sudah sombong, pemarah, kasih duit, sogok itu makan gampang kena sogok itu. Siapapun dia nggak termasuk ya semua hamba Tuhan. Kalau kita ini Kristennya duniawi, gampang disogok. Mintanya dipuji-puji. Saudaraku Yesus menganggap diri udah lebih hebat dari yang lain. Jangan berhenti. Kalau kita mengasihi Tuhan,
Yuk kita sama-sama, saudara doakan saya supaya saya jadi pendeta yang bukan pendeta yang duniawi tapi pendeta yang rohani. Saya doain saudara, kita semua kita saling mendoakan supaya kita jadi orang Kristen yang rohani, bukan yang duniawi. Kata amin saudaraku. Ya, kita menjadi orang Kristen yang bisa mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Kita mengasihi, saling mengasihi satu yang lain. Jangan saling benci. Jangan saling ucapkan kata yang negatif satu dengan yang lain. Nulis yang negatif. Berhenti, itu tanda orang gak mengasihi Tuhan. Amin. Saudara jangan gaul sama orang yang gak mengasihi Tuhan deh. Apa maksudnya bergaul kan intens gitu, bacain akun-akun yang seperti nadanya tuh ujarannya kebencian sama gereja, sama pendeta. Berhenti, itu orang tidak mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan tidak mungkin dia benci sama saudaranya. Kalau dia benci sama saudara, itu bukan saudaranya. Kita bukan saudaranya, dia orang lain. Dia bukan orang Kristen itu. Saudara bisa ngerti sendiri, katakan, ini kan saudara, bicara saudara. Kita harus bisa mengasihi saudara kita. Orang yang mengasihi saudara tidak akan mungkin ngomongin jahat. Tidak mungkin mau hancurkan saudaranya. Katakan amin, berhenti sudah. Katakan amin. Saudara, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita mau nurutin perintahnya. Setiap perintah yang kita dapat kita lakukan pasti. Saudara akan hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Katakan amin. Makanya orang yang mengasihi Tuhan itu puas hidupnya. Diluputkan, dibentengi, dijawab, disertai, dimuliakan, kenyang, selamat, 7 berkat. Orang yang mengasihi Tuhan menurut Mazmur 91. Yuk kita bangkit berdiri. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita doa untuk firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, berikan kasih-Mu Tuhan supaya kami bisa mengasihi Tuhan. Karena kami tahu orang-orang yang mengasihi Tuhan akan mendapatkan berkat yang tidak terduga. Tuhan akan membuka apapun rahasia-Mu Tuhan yang kami tidak ketahui. Sehingga supaya kami tidak hidup seperti orang buta yang meraba-raba menjalani hidup. Tuhan, Engkau akan buka rahasia-Mu sehingga kami tahu kemana arah yang harus kami tempuh, apa yang harus kami kerjakan. Tuhan, kami percaya kalau kami mengasihi Tuhan, kami tidak akan kekurangan tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkau terus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di sepanjang musim hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami percaya, kami nantikan mahkota kehidupan karena kami mau mengasihi Tuhan. Bapa, terima kasih. Kalau kami mengasihi-Mu, Engkau akan mengasihi kami. Engkau akan bawa kami dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan akan puas, akan kenyang dengan segala yang baik dalam menjalani kehidupan ini. Beri kami kemampuan untuk bisa melepaskan diri dari ikatan duniawi ya Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk bisa mengasihi saudara-saudara kami. Dan juga ya Tuhan, biarlah kami bisa berpegang dan melakukan firman-Mu. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir di dalam menara doa ini ya Bapa. Berkat-Mu turun untuk setiap mereka ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Biarlah terus kami membawa diri kami Tuhan, Roh Kudus makin dekat, makin mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan mau menerima kasih yang sempurna, yaitu tubuh dan darah-Mu Yesus, perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan makan perjamuan kudus saudaraku. Mari kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti saudaraku. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru ini diterangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum darah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari sembah ya, haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kalau saudara diberkati oleh pesan firman Tuhan tentang mengasihi Tuhan, linknya saudara bisa sharekanlah ke teman-teman yang lain. Kita ingin makin banyak orang yang bisa mencintai Tuhan. Saudara ya, saudara yang diberkati, saudara mau menabur, saudara untuk pelayanan kami, karena setiap persembahan saudara itu sangat besar artinya buat kami, kelanjutan daripada pelayanan kami. Karena pelayanan kami itu itulah dari situ jalan ininya bisa lanjut jadi persembahan-persembahan saudara semuanya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk persembahan saudara selama ini. Saudara yang sudah mendukung sehingga Menara Doa ini sudah masuk bulan yang keempat. Tiap hari kami ini kan. Kami senang bisa melayani saudara. Saya terus berdoa saudara semua sehat. Saudara semuanya sukses. Saudara penuh dengan sukacita. Biarlah berkat rohani, jasmani, sosial dan keuangan terus menyertai hidup saudara. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada malam ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati saudara semuanya. Haleluya.